Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi di sini di Talk untuk edisi Juli. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang design thinking. Nah, mungkin teman-teman, sobat Laboratory, sobat CDB bertanya-tanya apa sih sebenarnya design thinking itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita mengundang pakar nih yang berkompeten di bidang itu. Oke ya, jadi langsung aja. Untuk narasum kita di edisi kali ini kita datangkan Pak Rusli gitu ya, yang akan membahas tentang design thinking. Oke. Jadi gini Pak, design thinking itu sebenarnya apa sih? Kalau desain itu kan mendesain, merancang. Thinking itu Seperti gambar gitu ya. Thinking itu berpikir. Maksudnya menggambar pikiran atau gimana gitu. Kita saya bahasa. Oke, kita coba jelaskan dulu ya. Buat pengertian dulu. Oke, pengertian atau definisi batasannya. Ini design thinking itu sebetulnya sebuah metodologi di dalam menyelesaikan masalah yang fokus kepada pelanggan atau customer oriented. Jadi kita menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan inovasi. Ada beberapa pendekatan nanti kita lakukan nih. Jadi ada tahapan ya. Tahapan pertama 2, 3, 4, 5. Nah, dalam design thinking itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah empati. Oke. Memahami pelanggan, memahami orang lain. Nah, itu empati itu. Jadi proses empati ini begitu sudah selesai, nanti akan memunculkan sebuah definisi. Definisi itu artinya ada muatan masalah di dalam itu. Oh, oke. Itu yang ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan definisi atau masalahnya, lanjut ke langkah ketiga, kita memunculkan idea. Oke, empati, Definisi, muatan masalah, definisi, dan ketiga adalah idea. Oke, ide kan, gagasan. Itu baru kita langkah dan belum selesai. Nah, langkah keempat, kita membuat prototype. Ya, prototype. Lalu langsung gini, kalau misalnya nih kita membuat sebuah produk dan kita mau uji di lapangan tapi belum finish, ya kan berarti masih ada proses perbaikan. Nah, itu disebut prototype. Nah, setelah prototype selesai, baru kita masuk ke langkah terakhir itu adalah testing. Testing, uji coba. Well, jadi kita melakukan validasi pengujian terhadap prototype yang kita buat tadi. Nah, setelah testing berarti barulah kita standarkan. Baru kita lempar ke pasar. Jadi berapa langkah tadi? 7 paling. 6. Juga 6. Nah, jadi pertama adalah empati. Nah, kedua adalah definisi. Ketiga adalah gagasan ide. Idea. Ya, gagasan ide. Kemudian prototype. Lalu testing ya. dan terakhir action atau standar atau lempar ke pasar. Standarisasi. Itu menarik ya kalau kita bahas langsung definisi dan tahapan ya. Teknologi dan tembakan. Jadi teman-teman begini, suatu saat nanti teman-teman harus kontak nih ya, khusus di Barbie tadi atau ya termasuk para eksekutif siapapun. Karena ini kan berapa untuk semua kalangan tertentu aja. Ya. Katakanlah suatu saat nanti pilih membangun bisnis. Nah, biasanya ini praktek di lapangan ya. Dia membangun bisnis itu karena niru. Tetangganya jualan bakso sukses, dia tiru. Tetangganya jualan sembako sukses, dia tiru. Sementara ilmu itu nggak belajar. Nah, sementara Sipil mengatakan data membuktikan bahwasanya 80 sampai 90% produk yang dilempar ke pasar itu fail, well. Karena meniru tadi kan ilmunya alias gue fokus kepada produk oriented. Nah, berdasarkan design thinking, kita fokus kepada customer atau customer oriented. Kita angkat satu studi kasus ya supaya teman-teman paham. Berbicara design thinking itu sangat menarik buat masa depan kita. Jadi wajib dipelajari dan diimplementasikan. Oke. Studi kasus, teman-teman pasti familiar nih dengan produk Crocs. Ada tuh sepatu. Sepatu, iya. Nah,
Studi kasus ya. Iya. Ketika pertama dilempar, dia pendekatannya produk oriented dan dia brand sehingga mengalami kerugian 600 miliar. Iya, ada ceritanya iya. Nah, DTM Citograph. rugi. Nah, apa yang dilakukan? Kan kita nggak mau bangkrut, kita nggak mau perusahaan kita udah jadi tinggal nama. Maka mereka menggunakan pendekatan design thinking. Iya, yang customer oriented. Nah, caranya gimana? Jadi setelah rugi, akhirnya diperlukan tim ke lapangan. Pahami apa yang diinginkan oleh pasar, apa yang dihindari oleh pasar, apa yang mereka butuhkan. Nah, itu kita lakukan penelitian data. Jadi sebetulnya itu riset sebetulnya. Iya, Jadi empati itu memahami apa yang pelanggan inginkan. Nah, dari situ setelah melakukan empati, nah dalam proses empati itu ada yang penting. Kita harus membangun namanya relationship, membangun trust. Kalau misalnya nih, saya sebagai tim dari Crocs tadi, saya turun ke dormitory nih. Iya. Saya mau mendapatkan data. Tapi ketika saya datang, saya kan orang asing. Iya. Kira-kira orang lain yang tidak data? Enggak. Kenapa mereka masih menggunakan otak primitif? Iya. Nah, takut dan benar saya dekat ini. Siapa? Soalnya ini mereka kan pacik dan itu otak yang bekerja otak primitif enggak. Ya kan otak primitif itu kan mencari apa namanya kan cuma ide katakan bebas itu macam tindak. Nah, berarti kita punya trust. Kalau kita nggak punya trust dengan masyarakat, dengan calon pelanggan kita atau customer, dia tidak akan memberikan data. Makanya dia tidak memberikan data kepada kita, maka kita jangan buru-buru membuat sebuah kesimpulan. Maka langkah berikutnya adalah membangun engagement, membangun keterlibatan, membangun pertemanan, persahabatan. Sampai akhirnya kita punya trust, sehingga kita dihargai oleh customer. Sehingga pada saat kita minta data, mereka akan memberikan datanya itu. Ya, secara sukarela juga. Wah, baik, terus mana? Wah, tadi caranya gimana? Kita pendekatan apa? Aktifkan otak limbiknya customer. Otak limbik itu data emosi. Berarti sebenarnya ada sebuah baru biasanya penjualan untuk sukses dengan menyentuh emosinya. 80-90% penjualan itu kalau menyentuh emosi. Jadi kalau kita mendekati customer, sentuh emosinya. Gimana cara menyentuh emosinya? Maka bangunlah pendekatan tadi, bangunlah engagement. Ya, paling gampang itu biasanya kayak kita ingin dekat dengan orang itu kalau misalnya kita nggak bisa duduk bersama, makan bersama. Nah, itu paling efektif nih. Itu salah satu contoh. Contohnya kan sangat banyak. Nah, itu dulu berlewat. Jadi kalau kita mampu memahami apa yang diinginkan oleh orang lain, ya empati memahami orang lain, ya jangan harap kita bisa memberikan tahapan kedua itu menentukan definisinya. Karena supaya kita menggali, dia akan membuka, dia akan memberikan value dia. Dia akan memberikan nilai dia, dia akan memberikan masalah dia, akan menceritakan. Nah, kalau kita sebenarnya gitu, misalnya masalah saya kebenaran saya sering, nggak mau baik, beringat. Jadi terbagi dulu. Langkah pertama empati. Nah, metode empati udah banyak. Yang pertama kan namanya empati map. Peta empati. Jadi apa? Ya, caranya empati apa? Kita berteman nih. Kira-kira nih customer saya nih. Apa yang dikatakan dia, apa yang dia harapkan, apa yang dia hindari, apa yang dia takutkan. Nah, itu kita gali. Kan riset sebetulnya. Itu mahal. Di situ sukses, langkah berikutnya kan mudah kita membuat definisi brand dari web tadi itu ketemu. Nah, kan kita udah empati nih, udah sukses nih. Masuk ke langkah kedua. Kita melakukan membuat definisi apa menamakan masalah. Jadi masalah itu yang di antara target dan pencapaian. Kita udah ketemu. Nah, kita dapat ini masalah ini gapnya nih. Nah, gap itu nanti jadi bahan kita untuk melakukan improvement. Akan muncullah ide tadi ya. Nah, ide itu banyak caranya. Ada beberapa teknik untuk memiliki ide. Satu namanya brainstorming. Kedua namanya journalistorming. Ketiga namanya brainstorming. Kemudian ada model kotak ide, ada namanya change assumption,
ada teknik body stemming, ada banyak sekali tekniknya. Ya saya punya beberapa metodologi di dalam desain itu ada sekitar 15 saya punya koleksi. Saya tinggal pilih nih. Nah contohnya kita menggunakan metode misalnya pendekatan substitusi, kita ganti metodenya, kita kombinasikan, kita refresh, kita menggunakan kombinasi. Ini metode. Contoh misalnya Crocs. Crocs itu kan tinggal menambahkan, mengurangi, merubah susunan. Nah, itu kan teknik ide. Selesai ide, apa yang kita lakukan? Yang keempat berarti prototype. Nah, prototype itu ibaratnya barang yang tadi dasar dari ide kan, ide itu baru konsep kita wujudkan dalam bentuk ya. Tapi masih ada proses untuk perbaikan. Nah itu disebut prototype. Contoh misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang itu ketika belum melewati proses uji terbang sampai katakanlah 100.000 jam, baru 20.000 jam, itu disebut prototype, belum disebut sebagai pesawat. Kan masih ada prosesnya. Ya ini harus dulu tes dulu sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang kita temukan itu disebut prototype. Kan prototype ini ternyata ada standarnya juga gitu. Ya itu tadi kriterianya. Oh ada kriterianya. Jadi setelah melewati semua proses itu tidak ada lagi kesalahan ditemukan. Nah baru dievaluasi di tes terakhir tidak ada lagi temuan kesalahan. Barulah kita layak menyebut itu sebagai pesawat yang layak untuk dijual. Kalau enggak kan baru dalam proses prototype dijual kan ada kecelakaan, penyawa kan. Nah, makanya itu standarnya sehingga apapun bisnis yang kita buat tidak membuat kita rugi, kita sembuhkan. Jadi disebut dengan design thinking itu adalah sebuah metodologi inovasi di dalam menyelesaikan masalah yang fokus kepada customer. Itulah definisinya. Nah, berarti pesan Bapak buat ada dari Ruteri ini ya teman-teman di baru. Kan ya, karena konten ini kan di mana saja ya. Kita nggak batasi di data ini, tapi di mana saja. Pesan-pesannya apa tadi yang ingin di? Pesan-pesannya tuh manfaat kita mempelajari design thinking ini. Karena kan mikirnya karena ribet jadi ngapain sih? Udah ngikut aja wah. Jadi pesannya bagi saya kita harus belajar design thinking. Ya, karena kita akan terus bertumbuh, continuous improvement. Jadi jangan sampai kita terjebak di zona nyaman. Nah, kalau kita malas bertumbuh, malas berkembang, malas melakukan continuous improvement, itu fix kita berada di zona nyaman. Yang namanya zona nyaman itu jauh dari prestasi. Yang terjadi namanya penurunan. Iya. Jadi mau nggak mau kita nggak boleh berhenti belajar. Oke. Mau masuk dunia pensiun tetap belajar karena sistem berubah, cara berubah, teknologi berubah, cara-cara mana itu beda sih. Apalagi langsung muda-muda yang anak-anak masih tinggi, muda ini juga masih fresh gitu ya. Yes. Tadi itu pentingnya mempelajari metode-metode terbaru. Ya mungkin waktu kita sekolah itu kan gue udah ketinggalan definitif lain yuk. Kan nggak di upgrade. Benar kebutuhan sekarang itu kecepatan perubahan itu kan misalnya daripada handphone. Iya cepet banget gitu. Ya, kalau kita tidak mengikuti perubahan maka perubahan akan menggilas kita. Nah salah satu perubahan tadi adalah perubahan mindset dulu. Bagaimana caranya melakukan pasar? Salah satu metodologi belajar desain thinking. Oke teman-teman sekalian, sekian tergundang untuk episode kali ini dan Kak Rusli juga terima kasih udah sharing. Mungkin next bisa sharing ya dengan tema yang berbeda atau design thinking itu tapi lebih mendalam gitu ya. Oke, saya Ismi dan juga kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.